Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasul sadiqul ba'dal abin. Allahallazi min jalalika wa innahu min jamalika wa innallaha fi tabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala hidayah, rahmah dan limpahannya, serta izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala amal dan ibadah kita dunia dan akhirat, zahir dan batin. Tidak pernah lupa, tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, salawatnya dengan mengkalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, para hadirin, serta para sahabat dan kerabatku semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam channel Buya Pasaman Timur, dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. InsyaAllah adapun pada tayangan dan waktu yang dimuliakan Allah ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tidak henti-hentinya kita belajar. Menimba wawasan, menimba ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Diwajibkan kepada semua umat Islam untuk belajar menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu, amal ibadah itu tidak akan diterima Allah. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu marrudatul la tuhbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu akan dikembalikan dan tidak diterima. La tuqbalu. Tapi dalam kalam Rasul tadi perlu kita mendalami bahwasanya secara ibadah, sekarang kita berbicara tentang ibadah. Terlepas kita tidak mengkaji dulu ke dalam, kita harus mengkaji dulu wawasannya. Nah, soal ibadah, amal ibadah ini, kita kembali melihat posisi kodrat titik pada Al-Quran. Kodrat ini adalah suatu kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pada titik ba ada satu. Nah, ini bahasanya kita harus tahu. Derajat pada kodrat satu itu la ta'yin. Itu Allah masih sendiri dan belum menjadi Tuhan. Itulah ta'yin. Setelah kita melihat ada dua titik di dalam ta', maka disitulah Allah berkodrat kepada la ta'yin awal, yaitu barulah Allah berkehendak ingin menjadi Tuhan. Yang ketiga barulah muncul la ta'yin sani. La ta'yin sani ini titiknya 3, wujudnya pada sin. Nah, di sini Allah bersifat pengasih, penyayang, bersifat asma dirinya. Asmanya telah bertingkah dengan segala sifatnya. Maka sifat bersekutu Allah di dalam keumatannya sudah terjadi. Tapi kenapa kita melihat kajiannya pada posisi
huruf hijaiyah ta, itu adalah makomnya disebut dengan kodrat ibadah. Makanya semua ibadah itu diawali huruf ta. Nah, semua ibadah diawali huruf ta, ya khususnya ibadah besar. Mulai tahmid, tahlil, tahrim, talqin, tasawuf, tarekat, tauhid, semua ibadah-ibadah itu yang bersifat menuju jalan Allah, semua diawali ta. Di sini kita akan mencari suatu pemahaman tentang titik daripada tiga la ta'yin sani. Kenapa tiga la ta'yin sani? Pada sin sudah bertitik tiga, maka ternyata masa to ini pada sifat manusia, ibadah ini menjadi tiga kodrat. Tiga kodratnya apa? To pertama itu dalam pencarian, yaitu dalam tajaliullah dan tajali sirullah. To itu bermaknakan sin itu bermaknakan tiga kodrat titik. Nah, tiga wujud. Nah, kalau tiga wujud Allah pada posisi sin, maka wajib kita mencari, menghimpun ke semua titik tadi. Di ba dia ada satu, di ta dia ada dua, di sa dia ada tiga. Nah, kalau sa itu dia ada tiga, berarti makom ibadah itu ada tiga dalam diri kita. Nah, ada makom dinamakan makom batin, yaitu markubah, jantung halus pada diri. Ada dinamakan makom sir, makom rahasia, itu ada pada qalbi titiknya. Nah, itu pada qalbi bagi kita, itu makom sir namanya. Dan satu lagi adalah makom hayat. Nah, makom hayat ini adalah makom ma'ani. Makom ma'ani itu adalah sifat nur. Nur itu adalah semua ke awal muawal, asal muasal semua hidup. Semua alam ini hidupnya dari situ. Nah, maka jatuh kepada sifat ma'ani. Begitu juga dalam makom pencarian, kajian, kita jangan salah mengartikan dari tiga kodrat nilai ibadah itu. Di situ dalam makom pencarian tadi, sekali lagi saya ulang, kita jangan salah memaknai, apalagi menjalankan. Nah, contoh, kalau bersifat tajalinya pada sifat batin atau khalwi, itu dinamakan toknya itu tauhid. Nah, yaitu bertauhid kepada Allah dan tauhid ilahiyah. Nah, sementara kalau yang bersifat batin, nah itu makomnya sudah tasawuf, itu sifatnya markubah. Markubah itu makomnya tasawuf. Nah, kalau sifatnya nurul ala nurin, makni pada kening kita, nah itu manawiyahnya Allah, itu makomnya tarekat. Nah, dalam pemahaman tadi, walazina jahadu finna lahadiyahum subulana, kata Allah. Bersungguh-sungguhlah mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Nah, jalan yang dimaksud diserahkan kepada kaji jalan. Yang mana kaji jalan ini itu dinamakan kaji hidup, kaji kehidupan, yaitu kaji hayat. Jatuhnya kepada ma'ni. Nah, ma'ni ini makomnya adalah tarekat. Nah, makanya di situ dalam pemahaman tarekat ini ada dua. Pertama, tarekat itu berarti jalan, yang kedua berarti melihat. Nah, maka ditugaskanlah tarekat untuk beramal dalam tingkat amalan, yaitu mensucikan nurul ala nurin, mensucikan latifah-latifah Allah pada diri, yaitu termasuk sifat baik, sifat buruk. Nah, dengan kajian pada kodrat nur. Tapi para jemaah, kita akan lanjut kembali setelah jalan itu menujui makom, maka bertemulah dengan titik akhir dari tarekat itu, yaitu dikatakan
nurullah pada awalnya berdiri sifat nur pada Adam, maujud berupa kodrat, maka sampailah pada titik akhir dalam wujud nur. Nah, inilah yang dikatakan fil wujudun ala nurlin. Kalau kita sudah sampai kepada suatu tempat di mana penghimpunan nur ini sudah sampai menuju ke insanan diri, keinsanan diri kita, maka jalan ini selesai. Maka dilanjutkan tarekat kedua, yaitu dinamakan tasawuf. Tasawuf ini adalah tarekatul ilallah. Nah, cara berjalan kepada Allah, cara menjalankan kepada Allah. Nah, kalau cara menjalankan kepada Allah dalam tasawuf ini ada 4 ibadah. Nah, yang mana 4 ibadah ini kita sudah keluar daripada perjalanan tadi. Jadi jangan diteruskan perjalanan, karena perjalanannya sudah sampai pada makom. Nah, yang namanya jalan kan belum berhenti. Nah, berartilah tarekat itu masih jalan, tapi pada makom nur penghujungnya kita akan masuki perjalanan kedua yang tidak melalui butuh perjalanan nur lagi. Karena nur ini dia akan lenyap kepada zat. Ingat, nur ini akan lenyap kepada zat karena zat awal mula nur itu jadi. Nah, apa kata zat tadi? Sifat zat ini diawali oleh amalan yang dinamakan tasawuf. Ta itu ibadah, shin itu umat, khaw atau waw itu adalah dia, fa itu adalah batin. Nah, mulailah kaji yang tidak ada nurnya di situ. Ah, ini mulai dari ibadah kepada batinnya dia oleh seorang manusia. Nah, mulai ibadah batin. Kalau sudah mulai ibadah batin, berarti jalan sudah selesai. Nah, itu jalannya sudah selesai. Dan mulailah kita melakukan amal penggerakan diri. Mana diri yang akan bergerak atau bertajali kepada Allah. Nah, padahal dalam tarekat kita sudah tahu ada rambu-rambu. Tahali, tajali. Nah, dikala tahali dalam masa suci, kita sudah lengkapi mulai dari latifatul siri, latifatul qalbi, latifatul apa, latifatul kafi, latifatul kulu jasad, latifatul kulu dha'i, latifatul siri. 7 latifah itu kita sudah berikan. Dan akhirnya kita sampai kepada penghujung jalan namanya makom. Namanya makom. Kalau makom berawal dari kodrat. Nah, kodrat ini sudah masuk kepada nurul ala nur, di mana pada cahaya Allah hadirlah cahaya diri. Nah, kita mencari diri. Kalau sudah mencari diri, tidak ada dalam hukum tarekat kaji diri. Itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi makom pencarian terhadap kodrat Allah. Tingkat marifat, tingkat pensaksian, dan kodrat-kodrat yang disirkan, kodrat-kodrat wujud, ini sudah tidak ada makomnya lagi. Maka kita menuju tasawuf. Nah, tasawuf ini kalau kita tarikatul ilallah, itulah sebutannya. Tarikatul itu jalan menuju Allah. Kalau tadi jalan dalam mentaharoh diri. Nah, mensucikan diri, mensucikan kolbi, itu tarekatnya. Segala amal buruk dan mendirikan amal baik. Nah, nurul ala nurin. Tetapi kalau dalam mulai lenyap nur kepada zat, tasawuf mulai punya cerita. Nah, kalau tasawuf itu sudah punya cerita, nah itu berarti kita sudah mulai pada makom. Kalau sudah mulai makom, tasawuf akan menunjukkan cara mengajarkan cara bertarikatul ilallah, cara menggerakkan diri. Atau tuntutan Islam itu din. Dal alif nun. Dal itu menggerakkan, alif itu pada sir, nun itu hayat. Bagaimana menggerakkan diri kepada sirnya Allah atau alam hayatnya Allah. Menjadilah kaji wujud, nama kaji kodrat. Nah, itu tasawuf. Jadi makanya kalau kita bertarekat tidak bertasawuf, ini akan menjadi munafik. Kenapa tidak munafik?
dikatakan munafik, kita bersuci tapi Tuhan. Nah, ini yang munafiknya. Bahayanya begitu. Dan kita takut kotor, menjaga diri dengan akal dan nafsu. Padahal diri itu adalah suatu syarat untuk mendapatkan tauhid kepada Allah. Makanya tauhid Allah itu adalah makomnya diri. Bukan artinya kita mempertahankan diri dengan menjaga jarak dengan orang lain, tidak boleh membuka kaji-kaji kepada orang, tidak boleh ngaji guru-guru lain, beda guru dalam tarekat yang sama tidak boleh. Ini makomnya sudah tidak tauhid, sudah tidak menuju Allah. Kenapa? Hukum syaraknya kepada guru-guru itu sudah berlaku. Hukum syarak guru berlaku. Kalau guru sudah mengeluarkan hukum dalam hukum, fikih dalam fikih, nah ini kehancuran. Nah itu para jemaah. Jadi cepat kita selamatkan diri ke dalam alam tasawuf. Nah jadi kita tidak boleh bergantung kepada mursyid yang membawa tarekatnya. Karena kemanapun tarekat tidak akan mendapatkan makom. Inilah tasawuf. Nah tasawuf inilah yang akan awal mulai menggerakkan diri. Nah tasawuf ini menggerakkan diri dalam arti kita sudah mengkaji nur kepada zat-zat, kepada batin-batin, pada sir-sir, pada wujud. Mulai kita mengkaji diri. Nah, tapi begitu juga kalau sudah makom batin masuk pada markubah kepada jantung halus, maka pencarian ini harus memiliki tujuan. Apakah tujuannya? Mendapatkan diri dan Tuhan pada diri, diri pada Tuhan. Nah ini mungkin tasawuf memperlihatkan kodratnya. Tidak ada dalam ajaran tasawuf bisa memperlihatkan mana kodrat diri dan mana kodrat Allah. Yang jelas dia mencari makom, memperjalankan makom. Mulai dari diri insan dikatakan mulai dari sifatnya nur kepada zatnya dikaji lagi, mulai kunalnya dikaji semua. Setelah dikaji kodrat-kodrat ini, diperjalankan kodrat demi kodrat, mulai timbul dengan jasad diangkat menjadi si baharu dimuliakan menjadi jauhar basita diangkat menjadi tubuh rahman diangkat menjadi tubuh rahim dinaikkan kepada tubuh batin dinaikkan kepada tubuh sir, nah sampai tubuh wujud. Nah inilah, setelah itu dapat diri dalam diri, setelah kita mencari diri, datang perintah Allah untuk kita menggeser peningkatan ibadahnya ke makom tasawuf, ke makom tauhid. Kenapa? Hanya kajian tauhid lah bisa mendapatkan wujud Allah dalam wujud diri dalam wujudnya Allah. Nah ini kembali ke tauhid. Tauhid ini suatu jalan menuju Allah. Nah makanya orang tasawuf kalau dia tidak bertauhid itu bisa mendapatkan suatu hukum dari Allah atau kodrat batil bernama kafir sindik. Kafir sindik ini adalah terjadi kekafiran rohani. Kenapa? Bagaimana kita mau berjalan kalau tidak ada tujuan? Nah, tujuan ini kajinya ada dalam tauhid. Hanya tauhidlah dikaji. Makanya tauhid ini dari penghujung adalah pengawal dari rukun Islam. Maka mulailah. Setelah kita rapi-rapi, mandi bersih-bersih dalam tarekat, mulai kita bergerak dan pergi berjalan mencari Tuhan. Nah, maka disambutlah oleh alam tauhid yang bersifat dari kolbi. Nah, dari kolbi ini mulai digali. Nah, mulailah digali ke dalam kolbi. Ada dikatakan sir-usirnya. Tadi nuru ala nurin, dari balik cahaya ada nurnya cahaya. Tapi setelah sampai pada makom tauhid, yaitu kodratnya kolbi, makomnya kolbi, itu bukan apalagi nuru ala nurin, tetapi sudah sir-usir. Itu sudah menggali rahasia di balik rahasia dengan segala makomnya. Kenapa? Nur sudah dilenyapkan ke dalam zat. Nah,
setelah kita ditasawuf mengkaji dari kodrat-kodrat diri sebagai tajalinya Allah, maka kita meninggalkan kodrat diri, mencari kaji kodrat wujud yang tidak boleh bernama diri. Nah, itu masuk ke tauhid. Nah, inilah tauhid ini hanya ada katanya alif lam ha. Itulah kalamnya yang akan dikaji. La ilaha illallah. Mana posisi alif, mana alamnya, dan mana makomnya. Nah, itu la alif lam ha. Jadi inilah yang menjadi mulai pengawal diri ma'rifatullah tadi. Itulah awal agama, kita harus mengenal Allah, mali kepada tauhid. Jadi begitu para jemaah. Jadi 3 huruf ta untuk ibadah, bukan 3 ta untuk kaji diri. Sa itu bukan titik 3 pengkaji diri dulu, tapi dalam makom tayangan kita ini, dalam belajar wawasan, adalah dalam makom perjalanan ibadah, makom ibadah. Kalau makom ibadah, itulah maknanya titik 3 tadi, bukan kaji diri. Nah, kaji diri itu kan nanti setelah terhimpun semuanya. Nah, kan kembali nanti terhimpun, karena ma'rifat itu akan kembali menuju syariat. Tapi kalau kita bertahan di tarekat, akhirnya mati di jalan kita. Nah, maka tidak sampai kepada tujuan. Sampai tujuan, tapi kita tidak bisa mencari apa yang dimaksud di dalam tujuan tadi. Nah, seperti orang solat yang tidak mengenal diri dan mengenal Tuhan. Inilah tasawuf yang tidak bertauhid. Akhirnya sempurnalah amalan itu dari 3 kodrat amalan di dalam diri kita melalui 3 kodrat makom. Insya Allah, baiklah, hindarilah kepasikan, karena fasik itu pasti menuju munafik. Munafik inilah yang akan mendatangkan syirik. Jadi hati-hati, berwawasan dan berilmulah sebelum kamu mendapatkan sebuah ilmu. Artinya apa? Adam berkodrat ilmu, Muhammad berkodrat iradah, dan Allah berkodrat batin. Jadi ilmu ini kajian ketiga. Kajilah kodrat ilmu itu dulu, kajilah iradat kekuatan ilmu itu. Nah, barulah kita mendapatkan ilmunya. Ilmu itu adalah kaji bagi Allah dalam diri. Makanya kita punya motto, kaji solat dalam diri, kaji diri dalam solat. Itulah akhir daripada tujuan Allah dalam bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para jemaah, demikian wawasan yang pendek ini. Mudah-mudahan kita sudah bisa berpikir, menentukan sikap. Jangan larut dalam satu amalan, karena semua akan binasa, melainkan daripada ilmu Allah dalam kebakoannya. Baik para jemaah, mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur dan pedoman. Kenapa? Hati-hati dalam menjalankan kerohanian yang keluar daripada ketentuan Allah. Semua amaliyah adalah berkata Allah, tidak ada dosa bagi orang mencari ridhoku. Itulah amaliyah. Tetapi kaji diri bukan amaliyah, yaitu adalah kaji diri itu man lam yazud fa'alam yarib, adalah orang memulai merasakan dan dialah akan mengetahui. Nah, dari sinilah kita tahu kodrat-kodrat kita belajar. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan hikmah dari wawasan ini. Insya Allah mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.